Aku Mala Pratami. Kita ketemu lagi di segmen kurang dari 5 menit hari Rabu. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas 8 unsur teknik vokal yang harus dimiliki oleh seorang penyiar biar siarannya makin kece. Tapi karena waktunya terbatas, kita bakal bahas 4 dulu. Seperti apa? Simak video ini. Nah, sebagai seorang penyiar, kita tuh harus tahu teknik vokal. Teknik vokal tuh apa tuh, Mal? Nah, teknik vokal itu adalah upaya untuk memproduksi suara, agar suara kita lebih enak didengar, agar suara kita lebih jelas, agar tekniknya lebih bagus. Nah, ada 8 unsur teknik vokal, tapi kita bakal bahas 4 dulu. Yang pertama itu pernafasan. Kenapa tuh, Mal, seorang penyiar harus punya pernafasan yang baik? Ya karena saat melakukan siaran, itu akan ada waktu-waktu tertentu, teman-teman, waktu-waktu siaran. Ada kurun waktu tertentunya. Misalkan ada sampai 30 menit, 45 menit, bahkan 1 jam, teman-teman. Nah, kalau pernapasan kita nggak prima, mungkin power pernapasan kita itu akan berbeda. Misalkan 5 menit awal masih bagus, masih stabil. Tapi 5 menit kemudian itu mulai melemah karena kita mulai kelelahan. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakuin biar pernapasannya makin terbiasa buat dipakai siaran. Yang pertama, itu teman-teman bisa berenang. Yang kedua, bisa lari. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa humming. Misalkan, nah itu juga termasuk pembiasaan agar pernapasan teman-teman makin terbiasa saat siaran, teman-teman. Lanjut, yang kedua, teman-teman sebagai penyiar itu harus punya artikulasi yang baik. Kenapa artikulasinya harus baik? Apalagi penyiar radio nih, teman-teman. Penyiar radio itu harus punya artikulasi yang baik karena biasanya siaran itu hanya bisa didengarkan saat itu saja, saat on air saja. Selanjutnya itu tidak bisa didengarkan kecuali kalau memang siarannya itu melalui radio bergambar. Itu bisa didengarkan beberapa kali karena melalui kanal YouTube. Tapi alangkah baiknya sebagai seorang penyiar, kita memiliki artikulasi yang baik agar ejaan kata per katanya itu tidak salah dengar. Jadi maknanya tidak lain, tidak berbeda. Yang ketiga, teman-teman itu harus punya teknik phrasing yang baik. Apa sih phrasing yang baik ini? Jadi phrasing ini adalah pemenggalan kata. Pemenggalan katanya tuh sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman berbicara tapi ternyata pemenggalannya salah, itu bisa berubah loh teman maknanya. Makanya teman-teman harus punya phrasing atau pemenggalan kata yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Terus yang keempat nih teman-teman, teman-teman itu harus punya teknik intonasi yang baik. Nah, sesuai yang teman-teman tonton dari tadi, aku juga sedang berusaha untuk menggunakan intonasi yang baik. Intonasi yang baik itu berhubungan dengan nada bicara kita, naik, turun, rendah, tinggi, itu berhubungan dengan intonasi ini. Irama kita berbicara, temponya itu menyesuaikan dengan intonasi kita. Nah, kalau misalkan kita tidak memiliki intonasi yang baik, justru pendengar kita itu akan cepat bosan, cepat ngantuk loh teman-teman. Coba kita bayangkan dengan seperti ini. Ya, yang keempat, kita itu akan membahas intonasi. Intonasi adalah hal yang sangat, itu nggak enak kan didengarnya, jadi tidak menarik juga, orang-orang tidak akan bisa fokus terhadap pembahasan kita. Coba kalau seperti ini. Yang keempat, kita bakal bahas intonasi. Intonasi adalah nada bicara kita, tinggi, rendah, itu lebih menarik dan lebih berpower, teman-teman. Nah, berhubung waktunya nggak cukup ya, teman-teman, kita bahas ini di part 2. Sampai jumpa, ketemu lagi, bye-bye.